siap, ready. Jadi berarti ini sama suaminya itu bisa ada berapa 25 Yuk naik. Ayo. Yuk mulai. Dadah semuanya.
gini, Pak? Ya. Ini dulu pakai bahasa India, bahasa Belanda kuno. Nyonya Abundanon. Dengan sangat menyesal saya tidak dapat mengirimi ibu celana-celana tidur. Saya tidak dapat memperolehnya sekurang-kurangnya dengan harga 2 gulden. ini golden ya. Celana itu ada tapi jelek sekali. Saya dilarang suami saya mengirimkan barang itu. Saya kirimkan saja 12 pasang slop seharga 75 sen. Sepasang 9 gulden dan 3 helai sarung lasem seharga dengan ongkos kirim. Dan sudah ibu mengingatkan NWS ya boy. Sebenarnya NWS sudah belum menerima uang kekang kuda sarung ibu. Oh, kekang kuda itu apa ya? Istilahnya Pelana kuda toh, pelana. Kekang itu anu itu talinya itu, Pak. DP. DP. Uang sejumlah untuk tali temali kekang kuda itu istilahnya. Oh, Dulu persekot. lah tanda jadi. Tali temali kekang kuda. Panjir. Sarung untuk ibu sedang dibuat. Kalau sudah ada Indonesia akan segera saya kirimkan. Bagaimana dengan celana tidur? Ibu mau yang seharga 4 gulden atau 3 gulden. Suami saya di sini mempunyai dus rokok bagus dari Perak buatan Putra. Cium mesra pada tiap pipi dari anak perempuanmu. Ini surat ini untuk Nyonya Abundanon Selaku istri Menteri Pendidikan Kebudayaan Agama Hindia Belanda. Oh, Mewah juga ya. kalau sudah jabat zaman dulu. Oh, bak besi. Bak Raden Ajeng Kartini terbuat dari besi, guys. Bupati Lantai, Pak, di Blitar yang terkenal dengan R.A. Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sosronira. Oh, ini bosok Belanda, Belanda yang kuno. pernah menyelah diri. Anu ya, Kartini itu memang bahasanya bagus sekali. Iya. Betul. Bahasanya itu puitis ini. Ya, kayak Mas Eka. Sip, mantap. Ibu Kartini nggak pernah dikiri. Meski kami tidak pergi dan jarang, dia bahasa tapi ini kan dia masih asli guys. Adik-adiknya Itu yang Bu Kartini. Ibu Kartini yang mana ini? Bukan. Ini ya. Terus ini siapa? Kartina. Kakaknya? Adik. Lah kenapa dilukis lebih besar? Enggak, kan itu kan hanya di posenya aja. Jadi yang dibuat ketat itu tadi. Kartini itu anak nomor 4. Oh ini urut gitu ya? Ini beda ibu. Punya Raden Ajeng. Asli Puerto Rico. Nama dengan Ini, Kartini yang ini. Iya. Seri anime. Kakaknya. Raden Iya, kan Mbak Kartini. Oh ini ibunya. Oh ini ibunya. Oh ini. itu yang menguasai 40 bahasa, 20 bahasa. Ini. Iya. Dan 20 bahasa lokal. Sastra Kartono. 40. Bahasa. 20 bahasa asing, 20 bahasa daerah. Motivasi aja biar anak-anak perempuan meskipun posisinya ditekan di dapur membangun rumah tetap tidak ada istilahnya untuk malas. Ini bangsawan dulu punya khas, itu adalah inisial. Ada BCN Belanda juga, nasi buatan Belanda. Iya, kita sengaja
Sana dulu. Jadi perempuan beribarat angsa, cantik tapi berani. Cakep ya galonnya bro. Ya ini banyak marmer. Jadi dulu sebelum ada teknologi Dari Belanda gitu. Iya, Belanda Pak. Ini banyak marmer. Kalau rakyat yang pakai tanah liat kelihatan gitu. Yang paling miskin ekstrim pakai marmer. Jondel pakai tangan ya. Oh, anak-anak selir. Itu yang cowoknya itu Susalit. Bukan, Kak Raden Susalit. Abdul Karnain yang menggantikan jadi bupati seterusnya. Itu yang bersandar ke Kartini. Iya. Ini yang memotori beliau bergerak berjuang di sektor pendidikan Dan siapa yang banyak dapat berusaha memastikan sampai jadi itu siapa yang dapat membantu mempertinggi derajat hidup manusia. Ialah wanita, ibu, karena dari bahan ibu itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali. Oke, saudara. ya ini di terdapat di surat An-Nisa. Memang perempuan sebagai fondasi dan tiang negara. Iya, al-um dia madrasatul ula. Ya, betul. Dia madrasah pertama. Ini bahasanya tasawuf, bahasanya bahasa kias. Kita ini kan ada cahaya yang membusuk dalam rambut yang mulai dari bibis rasanya seperti Kami kira cahaya itu jauh, padahal itu begitu dekat dan tidak pernah jauh dari kita. Kalau ini beliau berimajinasi 5 dimensi 150 tahun yang lalu Betul. untuk kemajuan negeri ini. Nah, ini yang paling sulit ini. Berarti beliau sudah di kesadaran 5D. Tidak di 3D lagi. Serius. Sampai namanya itu dosen. Cuman kebarakah Kartini next generasi. Kalau tafsirnya ini yang tulis dunia di hasilnya ini ya ini dia Soleh Darat ya. ya cuma ini hanya 13 juz berhubung beliau meninggal, jadi tafsir ini dihadiahkan sebagai hadiah pernikahannya untuk Kartini. Tafsir Al-Quran Faidul Rahman, tafsir Al-Quran Arabikon atas usulannya tafsir ini ditulis. Ya, ini di abad ke-19 satu-satunya tafsir bahasa Jawa di Nusantara. Kalau di Asia kan tidak ada Melayu. Ya. Prof. Komersial juga sudah pernah mempelajari tafsir ini. Kalau bukunya ini terbitan pertama. Monggo tatawane wis rampung oleh angin macam bahasa Jawa pegon. Betul, Pak. Tapi nggak diharokat ya? Ya, Tanpa harokat. ini kalau paham, Mas. Nah, ini sudah proses digitalisasi Ya. untuk memudahkan mengakses Tapi juga terus kita terangi yang cetak pertama. cetakan pertama tahun 1911. Ini tulisan tangan, kertasnya dari Afghanistan. Rapi sekali. Iya, ini pakai bahasa Belanda kuno juga. Di pusat inilah R.A. Kartini berkhidmat dan berkarya untuk bangsa di kota ini. Dan hari ini Kabupaten Rembang baru saja memperingati hari jadinya yang ke-283. Rembang itu
Kabupaten Rembang 90 tahun lebih dulu dibanding Kabupaten Bantul. Amit ya jauh. Dan tadi kita berada di Museum Kartini, salah satu museum yang sangat penting dan bersejarah, terutama bagi gerakan emansipasi perempuan Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan R.A. Kartini saat usia 13 tahun sudah punya cita-cita besar bahwa perempuan Indonesia harus maju dan setara dengan kaum laki-laki. Anda bisa membayangkan betapa hebatnya R.A. Kartini di usia yang sangat belia sudah punya pemikiran sebesar itu. Bahkan dia berani memberikan syarat kepada Kanjeng Mas Raden Adiningrat, Bupati Rembang, sebelum dia dipinang. Dia mau diperistri oleh Bupati Rembang jika duduknya nanti di pelaminan itu dia sebelah kanan. Kalau tidak mau, batal pernikahan. Itu sudah seberani itu R.A. Kartini mempunyai daya tawar menawar yang sangat tinggi. Di saat budaya Jawa saat itu menempatkan posisi perempuan itu sangat berada di belakang. Dan di usia muda dia sudah menulis pemikiran besar yang mengguncang dunia. Habis gelap terbitlah terang. Ditulis sebelum dia menikah dengan Bupati Rembang. Dan syarat kedua yang disampaikan kepada calon suaminya itu, saya mau kamu beristri kalau saya dibuatkan tempat untuk mengajar anak-anak perempuan Rembang. Nah, seluruh syarat itu dipenuhi. Jadi tadi kalian lihat foto-foto R.A. Kartini, terutama pada saat pernikahan itu posisinya ada di sebelah kanan Bupati Rembang. Itu satu sikap yang luar biasa yang terjadi di saat perempuan Indonesia itu berada pada posisi yang terbelakang. Oke. Sebetulnya nggak mal bu, langsung kok. Yang belum dapat, gelang, dapat satu. Cino, corak Cino. Tahun pada tahun 2000 sampai tahun 2010. Setelah itu rumah ini dijual dari orang Semarang ke pemilik yang sekarang pada tahun 2013. Dibeli oleh pemilik yang sekarang namanya Bapak Insinyur Diatono dan dikembalikan lagi ke bentuk aslinya. Jika melihat, memang di sini merupakan tempat untuk menyimpan dan menyembunyikan candu dan juga dijadikan sebagai tempat untuk untuk menyimpan ketika waktu zaman penjajahan Jepang, di mana tempat tersebut penjajah Jepang itu sering mencari namanya tentang keluarga-keluarga perempuan-perempuan pribumi kayak gitu. Jadi untuk penyimpanan kokain, heroin gitu. Pastinya zaman dulu seperti itu, bersama yang terkenal di Lasem bersama dengan Lawang Ombo atau Oma Candu.
Lawang Ombo atau Macandu. Kalau Lawang Ombo dari bibir sungai masuk ke dalam, sedangkan kalau Rumah Merah hanya tempat penyimpanan. Kira-kira ini rumahnya gangster, kokain, heroin gitu ya kira-kira. Jadi Pablo. banyak etnis Tionghoa yang memang mendatangkan bahan-bahan tersebut. Kalau Macandu itu mana mas? Dekatnya Kelenteng Tertua di Lasem, dekat Kelenteng Cuanki. Ya. Gangster kokain. Pablo lho neng film-film. Dimana rumah ini itu memang muncullah keseimbangan. Jadi mau bangun rumah seperti apa kita menggunakan bangunan utamanya itu persegi, seimbang, kamar kanan kiri. Kalau zaman sekarang kan kamar mah seenaknya bu, kamar 1, kamar 2, pokoknya yang penting enak. Tetapi zaman dulu itu mempercayai bahwanya feng shui-nya itu ada, nilainya itu ada, keyakinannya itu ada. Jadi kayak simbol-simbol yang tulisan-tulisan itu ada artinya. Dimana itu mengartikan bahwasanya tentang kebaikan, harapan si pemilik rumah supaya biasanya timbul kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan seperti kayak gitu munculnya. Jadi kita bisa lihat ketika renovasi kita sudah mempelitur bagian luar, tetapi dimana kita dilarang untuk melanjutkan. Jadi pelituran ini dibiarkan. Aslinya kita mau pelitur semua untuk bagian lantai dari loteng rumah ini. Kurang lebih seperti ini, ketebalan papannya kurang lebih 4 cm. Di atas ini masih berbentuk loteng, di mana bangunan itu sama persisnya dengan bangunan yang ada di bawahnya, ruangannya. Dan di mana struktur bangunannya itu sendiri tidak menggunakan cor, hanya batu silang. Jadi batu bata memang ketebalannya kalau sekarang mah lebih berat zaman dulu, batu batanya saling mengikat di masing-masing sudutnya. Kurang lebih dindingnya itu 40 cm. Ini merupakan sebuah homestay. Ya, digunakan sebagai tempat bermalam di mana wisatawan bisa menikmati nuansa Lasem, nuansa heritage yang dikatakan sebagai klasiknya. Di situ kita memiliki penginapan dengan rate-nya 350.000 per malam, dilengkapi dengan AC, TV, kamar mandi dapurnya adalah Kwankong. Sama halnya yang ada di Tuban, Kwankong. Ya, Kwankong. Bapak Ibu di sini mau foto bareng dulu atau lanjut? Ini masih di dalam proses tahap pembersihan. Salah satu kamarnya. Ini kan bukan rumah ibadah. Ya kan, ini dulu itu untuk apa? Ini hanya rumah saja kan? Jadi rumah saja dulunya Pak. Rumah tinggal saja. Rumah tinggal saja. Yang disulap jadi penginapan. Enggak siapa yang tinggal di sini itu. Untuk pertanyaan itu yang tinggal di sini kita tidak bisa menemukan titiknya itu Pak. Kalau ada terowongan apa namanya bunker penyimpanan kokain, heroin itu kan berarti ini mungkin rumahnya bos gangster gitu ya mungkin. Ya memang dikatakan bahwasanya rumah ini dulu itu dijualnya terpisah. Jadi yang belakang sebelah sini atau terkenalnya dengan SD itu, SD belakang sini itu dulunya masih satu kawasan dari rumah ini. Itu. Jadi rumah ini itu salah satu rumah yang orang kaya dan temannya ini salah satunya adalah pabrik tegel LZ Leipzig. Bahan ini ke luar kota karena proses produksi batik 3 negeri itu diproduksi di 3 kota. Lasem penghasil warna merah ayam, Lasem penghasil warna merah jeruk ayam. Sedangkan biru dari Pekalongan, Soga coklatnya dari Solo. Jadi 3 tempat itu dulunya adalah tempat paling bagus untuk mendapatkan 3 pewarnaan batik 3 negeri Lasem. Memang dibuat horor. Ya, jadi memang ranjangnya ya kuno kayak gini, dipakai syuting, pakai apa ya emang cantik kayak gitu. Di sini ditemukan di dalam sebuah koper tua sebuah sketsa batik. Sketsa batik sudah kita simpan di showroom Oma Batik Lasem 3 Negeri. Beberapa perlengkapan mulai dari toilet dalam dulu waktu menginap, kalau nggak ada toiletnya nggak mau menginap lah. Ini toilet dalam zaman dulu seperti ini. Namanya pispot yang kayak guci gitu, apa kaleng gitu modelnya. Dan di sebelah sini adalah tempat usahanya dari Chua Tiong Bing. Dulunya adalah tempat-tempat ini ada pawonnya. Pawonnya tungkunya ada buahnya, ini sudah hancur ini beberapa. Digunakan untuk memproduksi rokok. Jadi salah satu bidang usahanya banyak. Nah. Jadi memang banyak di Lasem. Kiri saya ada patung Dewa Jian Legong, Dewa Pemancing, tepatnya. Di mana sebuah cerita di situ terdapat sebuah percakapan bagaimana seorang
memancing bertemu dengan seorang kayu bakar di mana dia bertanya, "Tuan sedang memancing apa?" Di situ Jan Regom hanya menjawab, "Saya sedang memancing raja." 2016 dan di sini dijadikan sebagai penginapan. Beberapa para pejabat juga sudah transit di sini. Ternyata di dalam ini terdapat sebuah patung memang sangat disukai atau digemari pemilik yang sekarang. Namanya Bapak Rudiartono. Ini adalah patung Fuluso. Patung Fuluso ini sendiri, Fuluso ini merupakan simbolnya kehidupan. Ini merupakan simbol kekayaan, jabatan, ya, orang yang berwibawa. Sedangkan yang satu ini adalah simbol kebahagiaan sama keturunan. Yang satunya ini merupakan simbol umur panjang. Jadi ini merupakan sebuah grafik kehidupan manusia, bagaimana kita hidup di situ sebisa mungkin saling menyeimbangkan. Oh bisa. Memang ketika kita memiliki jabatan, rezeki yang melimpah, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya keturunan, keberlangsungan, dan juga kebahagiaan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dan kita juga harus menjaga diri kita supaya hidup lebih lama dengan menjaga sebuah kesehatan yang kita miliki. Jadi 3 grafik kehidupan ini merupakan gambaran bagaimana kehidupan itu harus selalu diseimbangkan. Barusan